Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini membahas bab 3 identitas nasional. Bahasan kali ini adalah pembentuk identitas nasional. Identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan yang ditentukan oleh faktor-faktor yang menjadi pendukung kelahiran identitas nasional bangsa tersebut. Di antaranya yang pertama, faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis ekologis, yaitu faktor alamiah yang membentuk wilayah negara, memiliki iklim dan letak negara yang bersangkutan. Faktor objektif ini sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultur bangsa. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaan. Bagi bangsa Indonesia, faktor ini seperti tercermin dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam simbol burung Garuda dengan 5 simbol sila-sila Pancasila. Faktor subjektif tersebut dapat berpotensi mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa beserta identitasnya untuk merubah menuju arah kemajuan dan berkembang bersama melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Yang pertama, sejarah. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka memahami jati diri serta identitas nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan akar budaya yang mendasarinya. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, melalui zaman berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara pada abad keempat sampai terbentuknya sebuah negara bangsa yang bernama Indonesia. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara atau nation state, Nusantara pernah mengalami kejayaan yang gemilang. 2 kerajaan besar Nusantara, yakni Sriwijaya dan Majapahit, dikenal sebagai pusat kekuasaan di Nusantara yang pengaruhnya melewati batas-batas teritorial kerajaan ini berkuasa. Kebesaran 2 kerajaan tersebut menjadi rujukan semangat nasionalisme masyarakat Nusantara pada abad-abad berikutnya ketika bangsa asing menjajah dan menguasai wilayah ini. Proses terbentuknya identitas nasional yang berakar pada sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan ini merupakan fase terbentuknya nasionalisme lama. Kemudian, dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan, dimulai oleh para pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908.
Sebagaimana kita ketahui, pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit akibat hilangnya jiwa kebersamaan, artinya hilangnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga kerajaan, Nusantara terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa di masing-masing daerah. Kemudian satu demi satu kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil tersebut jatuh dan mengalami masa penjajahan selama 350 tahun oleh negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, dan yang terakhir bangsa Asia sendiri, yaitu Jepang. Dampak dari penjajahan adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Realitas perjalanan sejarah bangsa tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri dan martabatnya sebagai bangsa. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara yang pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pantang menyerah dan berjuang kemerdekaan. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang pertama, yang secara eksplisit menyatakan dukungan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Kalimatnya tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk melakukan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional Indonesia meliputi akal budi, kemudian peradaban atau civility, dan pengetahuan atau knowledge. Akal budi atau perbuatan baik bangsa Indonesia tampak dalam interaksinya, baik dalam interaksi horizontal antar sesama dan sepadan maupun interaksi vertikal antara pimpinan atau atasan dengan bawahan atau staf, anak dengan orang tua, dan sebaliknya. Bentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang tersebut di atas adalah keramahan, kesantunan, dan saling hormat menghormati yang telah dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun unsur identitas peradaban atau civility dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan hankam. Masing-masing aspek tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menunjukkan kekuatan atas nilai-nilai bersama yang majmuk. Sedangkan unsur pengetahuan atau knowledge
dapat dilihat dari semangat dan culture kita untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Pencapaian bangsa Indonesia dalam bidang maritim, misalnya pembuatan kapal pinisi sebagai alat transportasi laut yang cukup disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Juga bangunan-bangunan candi yang memiliki nilai seni arsitektur tinggi. Pencapaian kebudayaan ini sekaligus sebagai bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia kreatif dan inovatif yang mampu mengadopsi pengetahuan, nilai, dan budaya asing, kemudian mengembangkannya menjadi produk peradaban yang mempunyai nilai tambah dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan produk kebudayaan bangsa lain di dunia. Yang ketiga, suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa merupakan pembentuk identitas lain bangsa Indonesia. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, yaitu yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia lebih kurang 300 jenis dengan bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Kemajemukan suku bangsa merupakan unsur utama pembentuk identitas yang harus dikembangkan dan dilestarikan sebagai salah satu ciri yang dimiliki bangsa Indonesia. Kesatuan atas kemajemukan secara simbolik diungkapkan dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh kuku burung Garuda. Yang keempat, agama. Keragaman agama dan keyakinan merupakan identitas lain kemajemukan alamiah bangsa Indonesia yang dijamin oleh konstitusi negara. Bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agamis, keragaman agama merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa yang disyukuri sebagai kenyataan objektif bangsa Indonesia yang penganut-penganutnya bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat serta saling menjaga batas-batas dan hak masing-masing. Begitu pentingnya keberadaan keragaman unsur agama dan keyakinan ini. Para pendiri bangsa Indonesia menjadikannya unsur paling penting dalam konstitusi negara sebagai upaya wajib negara melindungi rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Para perumus dasar negara Pancasila telah bersepakat untuk menempatkan dasar spiritual Nusantara ini dalam urutan pertama dari kelima sila Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kewajiban bangsa Indonesia untuk beragama secara berkebudayaan, yakni suatu sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi. Bagian dari prinsip toleransi beragama tersebut dapat dilakukan dengan menjauhkan sikap dari tindakan pemaksaan keyakinan dan tradisi suatu agama seseorang atau kelompok atas individu atau kelompok lain. Yang kelima, bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang atau secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Sekalipun bangsa Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, namun keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dijamin oleh konstitusi negara dapat mempersatukan ribuan pulau, etnis, dan keragaman budaya dan keyakinan yang mendiami wilayah Indonesia. Kesadaran akan unsur pemersatu bahasa Indonesia
yang sebelumnya digunakan bangsa Melayu sebagai bahasa penghubung, bahasa transaksi perdagangan, dan pergaulan masyarakat yang mendiami Kepulauan Nusantara dapat ditelusuri pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia dalam perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Momentum Sumpah Pemuda telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia sebagai unsur pembentuk persatuan dan nasionalisme Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Kelima identitas nasional Indonesia tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, kemudian bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan serta adat budaya.